Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di energi Juli. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa energi percintaan kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo untuk energi Juli. Dan karena melihat dari dua sisi, di sini energinya bisa vice versa, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan ambil yang resonate aja ya. Nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ataupun pesannya bukan buat kamu. Oke, di sini kita punya rekonsiliasi. Kemudian di sini ada very soon. Kemudian di sini ada healing family issue, rekonsiliasi. Untuk energi pasangan kamu di sini, keep an open mind, berpikiran terbuka, dan unrequited love, merasa tidak dicintai dan codependency, dan di bottomnya ada retreat. Oke, ya, di sini kita punya rekonsiliasi, very soon, healing family issue, keep an open mind, unrequited love, dan codependency. Bottomnya retreat. Di sini yang aku lihat mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu lagi sedang tidak ada apa istilahnya, maybe ada yang tidak komunikasi, ada yang jarang ketemu gitu ya, atau kayak mengalami kemunduran gitu loh. Karena retreat ini mungkin kamu kayak lagi menarik diri atau menjauh dari pasangan kamu atau keduanya gitu, kayak kamu membutuhkan waktu untuk jeda gitu loh, untuk break dulu, atau mungkin memang kamu punya masalah saat ini dengan pasangan kamu sehingga kalian berjauhan ya, entah no contact, gak ada komunikasi, atau memang kalian memang saling menjauh gitu ya, atau memang untuk beberapa orang hubungannya putus gitu ya. Tapi putusnya kamu ini, kalau aku lihat dengan adanya retreat ini mungkin untuk sementara aja sih gitu loh, kayak masih ada energi yang kalian tuh energi ya, secara energi ya, mungkin secara fisik memang kalian gak sama atau mungkin bahkan sudah putus, tapi secara energi tuh kalian tuh masih gitu loh, masih saling terhubung gitu atau terkoneksi gitu loh secara energi gitu. Dan di sini dengan adanya rekonsiliasi, untuk beberapa orang aku ngerasa kamu tuh ingin ketemu sama pasangan kamu, ingin bersama lagi, ingin kembali lagi dengan pasangan kamu gitu. Dan dengannya adanya very soon, maybe ada beberapa di antara kamu yang dalam waktu dekat ini atau bulan ini mungkin memutuskan untuk rekonsiliasi, untuk ketemu sama pasangan kamu gitu. Karena dengan adanya healing family issue juga aku rasa di sini healing family issue ini kayak kalian ingin baikan gitu loh, ingin kembali memperbaiki hubungan gitu. Jadi persatuan kamu atau kembalinya kamu ke pasangan kamu ini nggak hanya menghealing diri kamu atau membuat kamu lebih baik gitu ya dari secara perasaan, tapi juga pasangan kamu. Jadi kayak hubungan yang dipulihkan gitu loh. Dan di sini juga kayaknya kalian tuh saling memaafkan gitu loh, saling memaafkan dan memang ingin kembali bersama. Dan mungkin juga dari koneksi kamu dengan dia ini menyembuhkan isu-isu yang ada gitu loh ya. Kamu juga lebih memahami diri kamu sendiri setelah kalian berjarak atau berjeda dengan pasangan kamu pun juga gitu. Karena aku juga ngerasa dengan adanya healing family issue, mungkin kamu ini punya luka inner child gitu, atau kayak cara kamu berhubungan, cara kamu memperlakukan pasangan kamu itu sama kayak bagaimana hubungan kamu dengan orang tua gitu. Mungkin dari situ kamu tuh kayak paham, oh ternyata perlakuanku nih begini gitu. Contoh nih, kamu mungkin tidak mendapatkan perhatian ya dari orang tua kamu gitu, dan ketika kamu bersama pasangan ini kayak seolah-olah kamu itu menganggap pasangan kamu ini seorang ayah gitu loh, atau orang tua kamu
gitu. Jadi seharusnya pasangan kamu itu bukan ayah kamu ya, tapi pasangan kamu seperti itu. Tapi karena kamu memiliki luka di sini, inner child ya, dari orang tua kamu, mungkin kayak seolah-olah kamu menganggap pasangan kamu ini seperti orang tua gitu. Kamu ingin diperlakukan kayak seolah-olah, misal kamu tidak dapat kasih sayang dari seorang ayah, nah kamu tuh kayak inginnya tuh dapat kasih sayang dari seorang pasangan gitu loh. Tapi ini beda ya, peran sebagai seorang pasangan dengan peran seorang ayah itu beda gitu loh. Tapi kayak karena kamu mungkin gak paham ya inner child kamu ini, jadi kayak seolah-olah cara kamu memperlakukan pasangan ini seolah-olah dia itu ayah kamu gitu loh. Ya mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan. Nah, karena dari situ setelah kalian break, setelah kalian berpisah, nah mungkin kamu kayak memahami hal-hal tersebut gitu loh. Sehingga di sini ada situasi juga di mana kamu juga bingung gitu dengan situasi ini gitu ya. Karena di satu sisi untuk beberapa orang memang no contact gitu loh, pasangan kamu mundur, kamu ingin balik tuh kayak gimana, nggak balik tuh kayak gimana gitu loh ya. Karena juga apa ya, di satu sisi kamu tuh masih sayang, masih cinta, masih pengen gitu loh. Tapi di satu sisi karena mungkin dianya cuek sama kamu, dianya menurut kamu mungkin gak perhatian, gak sayang sama kamu. Nah inilah yang kayaknya kesel di hati kamu gitu, karena kamu gak dapat perhatian gitu loh dari pasangan kamu. Sehingga kamu di sini ada penolakan juga. Makanya very soon ini kamu bingung. Di satu sisi tuh kamu tuh seolah-olah menolak pasangan kamu, kayak gak mau gitu loh. Tapi secara energi kayak narik kamu terus ke dia gitu loh, kayak mengingatkan kamu terus ke dia gitu loh. Dan segi perasaan tuh ada gitu loh, nggak bisa hilang gitu. Makanya di sini ada kebingungan gitu, kayak kamu tuh dalam dua pilihan gitu loh, melepaskan atau kembali gitu loh. Kalaupun melepaskan ya itu seolah-olah energinya tuh kuat banget gitu loh di kamunya gitu. Tapi kembali juga kamu terlalu banyak ekspektasi gitu loh sama pasangan kamu, sehingga ketika ekspektasi kamu tuh nggak sesuai dengan kenyataan gitu, ini menyakitkan buat kamu gitu loh. Jadi seolah-olah kamu ngerasa kayak pasangan kamu ini jahat, pasangan kamu ini nggak sayang, nggak cinta sama kamu dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini kamu coba untuk memahami itu gitu. Namun aku rasa ada keinginan untuk kamu tuh kembali bersama pasangan kamu ya. Untuk beberapa orang memang aku rasa ada yang menggantung hubungannya ya, kayak menarik diri dulu gitu loh, kayak ambil jarak dulu gitu loh. Tapi kayak nanti kalian akan balik lagi bersama gitu. Dan untuk pasangan kamu di sini ada keep an open mind and require dan codependency tuh. Dia juga kayaknya tuh terlalu banyak ekspektasi juga ya sama kamu gitu. Untuk beberapa orang mungkin yang mundur bisa kamu bisa dia ya, cuman aku ngerasa di sini dianya pun juga sama ya, punya ekspektasi tentang kamu gitu. Ketika kamu tidak sesuai dengan ekspektasinya setelah dijalani, awal-awal mungkin intens hubungan kamu dengan dia ya, kayak merasa tertarik ya, ketertarikan ada, intens ada gitu. Tapi setelah dijalani dia ngerasa kayak kamu tuh nggak sesuai gitu loh dengan ekspektasi dia gitu. Makanya ketika kamu pergi menjauh, ketika kamu menarik diri, atau mungkin ada masalah, kalian bertengkar, kemudian langsung kamu diemin dia, kamu berpikir dia nyari kamu, ternyata enggak gitu. Dia juga sama. Dia mungkin kayak berekspektasi ya bahwa nanti kalau kamu udah baikan, oke, balik-balik sendiri, kembali sendiri gitu menurut dia ya. Tapi ternyata nggak terjadi seperti itu juga, seperti itu ya. Dan di sini dia ngerasa kamu nggak cinta sama dia gitu loh. Ada unrequited love, kayak seolah-olah tuh dia ngerasa kayak dia cinta sendiri gitu loh sama kamu. Namun dengan adanya codependency di sini, energi kamu dengan dia ini masih melekat ya, ada ketergantungan gitu loh. Dia sebenarnya nih nggak bisa jauh ya dari kamu gitu, nggak bisa berpisah dari kamu. Makanya aku juga ngerasa kayak ada energi menunggu gitu loh. Ya dia menunggu kamu kayak balik gitu loh ke dia. Kalau kamu berharap dia yang menghubungi kamu atau balik ke kamu, aku rasa enggak di sini gitu. Karena aku juga ngerasa di satu sisi dia ini orangnya cukup gengsi ya, egonya tinggi gitu. Bahkan kalau misalkan ya ini kamu yang pergi gitu ya, atau meninggalkan dia atau menarik diri gitu, itu kayak seolah enggak deh gitu, kayak nyari kamu tuh enggak deh kayak gitu loh ya. Karena dia ini orangnya apa ya, di satu sisi dia memang gengsi ya, egonya cukup tinggi. Di satu sisi juga ya orangnya ini kayak berpikiran terbuka gitu loh, kayak seolah ya udah deh, kalau memang kamunya cinta, kamunya sayang, pasti kamu balik sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak orang yang lebih apa ya, menerima gitu loh, bisa dibilang kayak menerima gitu loh ya, seperti itu
dia nggak ngejar di sini, kayak lebih pasif gitu loh. Karena aku juga ngerasa di suatu sisi tuh dengan adanya unrequited love ini, dia ngerasa kamu tuh nggak cinta gitu loh sama dia. Makanya dia ini kayak orang yang nggak mau effort ya, atau kayak nggak mau ngejar gitu, kayak lebih berekspektasi ya. Kalau misalkan kamu masih cinta, masih sayang, ya udah pasti dia akan kembali sendiri. Nah kayak gitu loh, orangnya tuh seperti itu gitu. Kalau nggak kembali, ya udah mungkin memang kamu bukan untuk dia, atau mungkin kamu nggak cinta ya, nggak bener-bener cinta atau sayang sama dia, kayak gitu, seperti itu ya. Tapi dia ini nunggu ya, dan juga ada ketergantungan gitu ya secara energi gitu ya. Kayak nggak bisa gitu loh jauh dari kamu atau sama kamu gitu. Mungkin kamu ngelihatnya dia udah happy ya, enjoy dengan hidupnya, atau kayak mungkin deket sana, ada yang deket gitu loh, deket dengan dia ya, mungkin ada hubungan baru atau ada seseorang gitu yang deket dengan dia. Tapi kedekatan dia dengan seseorang ini nggak terlalu begitu apa ya, intens gitu. Hanya dia kayak mencoba membuka diri gitu loh untuk orang baru, seperti itu. Namun di sini aku lihat dia kayak di suatu sisi tuh kayak masih menunggu kamu gitu loh, atau menanti kamu gitu, seperti itu. Oke, di sini kamu ingin rekonsiliasi, sedangkan dia menunggu energinya gitu ya. Seperti itu, retreat mundur. Dan kita lihat untuk zodiaknya. Awalnya memang di sini kamu dengan dia ini hubungannya sangat menyenangkan ya, kayak terlalu intens gitu. Kamu ngerasa dia soulmate kamu ngerasa cocok dengan dia gitu loh. Tapi ternyata setelah dijalani, kalian ngerasa kayak kok beda ya gitu loh. Jadi kalian ini sama-sama berekspektasi gitu loh. Ya, soulmate-mu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. Dan kamu juga ngerasa mungkin sikap dia kok berubah ya gitu loh. Ya kok nggak sama seperti awal-awal gitu. Dia pun juga sama di sini, dia ngerasa kayak kamu tuh kayak nggak sama gitu, kayak di awal-awal kok beda gitu. Ya terlalu banyak ekspektasi sih kalau aku ngelihat di sini gitu. Kita lihat di sini. Oke, kamu bisa dealing dengan Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Kemudian di sini ada Libra. Kemudian ada Capricorn. Kemudian di sini kita punya Aries dan Scorpio. Kemudian lagi satu Sagittarius. Ya, kamu bisa dealing dengan Pisces, Libra, Capricorn, Aries, Scorpio, dan Sagittarius ya. Namun ini nggak jadi patokan ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, yang jelas di zodiak kamu Leo. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.